Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Yumadi Pratnya dari Manuabe, NPM 058 Sek dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana tarif penjualan dan kapasitas bandwidth pada Bisnet selama pandemi ini? Terima kasih. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Nikadek Karmila Wandasari, NPM 059. Pertanyaan saya, langkah apa yang dilakukan oleh Bisnet dalam memperkuat bisnis pasar di tiap-tiap daerah? Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Indah Safira Nikara, NPM 057. Saya ingin bertanya, apa strategi Bisnet untuk meningkatkan kualitas jaringannya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Tasya Adela Pramesti, NPM 088. Di sini saya akan bertanya mengenai apa saja syarat dan ketentuan dari Bisnet. Terima kasih. Nama saya Putu Indra Nadabilarta, MPM 077. Saya akan bertanya kepada kelompok 5, sebutkan apa saja kelemahan dan kelebihan dari Bisnet itu sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Beni Helen Febrinaldi, NPM 083. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dayu Pratnya 058. Pertanyaannya, bagaimana tarif penjualan dan kapasitas bandwidth pada Bisnet selama pandemi ini? Baik, jawabannya, dari segi penjualan ada kenaikan yang dialami. Meski ternyata yang masuk gedung perkantoran belum bisa penuh 100% karena jaga jarak. PPH juga banyak saat ini, sekolah tetap dari rumah. Jadi tarif kita cukup naik 30% dari sebelum pandemi dari sisi retail. Bicara soal kapasitas bandwidth, sejauh ini Bisnet mengaku masih cukup punya bandwidth besar. Bahkan untuk kondisi sekarang, dengan kenaikan 30% dari retail, yang dari Bisnet masih memiliki gap yang cukup besar sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekian, terima kasih jawaban saya. Perkenalkan, nama saya KDRI Astini, NPM 096, akan menjawab pertanyaan dari Karmila Wandasari, NPM 059. Pertanyaannya, langkah apa yang dilakukan oleh Bisnet dalam memperkuat bisnis pasar di tiap-tiap daerah? Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan membangun brand awareness dan juga melakukan kegiatan seperti Bisnet Festival untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga melakukan engagement dengan komunitas media online maupun pelaku-pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang berbasis online. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, nama saya Gede Ari Bromana, NPM 710. Saya di sini akan menjawab pertanyaannya GIN NPM 057. Pertanyaannya, apa strategi Bisnet untuk meningkatkan kualitas jaringannya? Jawabannya, PT Supra Prima Tama Nusantara atau Bisnet Network mengungkapkan pada tahun ini perseroan lebih berfokus pada peningkatan kualitas jaringan dengan mengganti kabel dengan serat optik. Diketahui pada Desember 2018, Bisnet meluncurkan The Nue Bisnet Fiber, yaitu jaringan serat optik yang menggunakan teknologi terbaru dengan kapasitas bandwidth yang jauh lebih besar. The Nue Bisnet Fiber juga dilengkapi dengan sistem perangkat yang mampu memberikan proteksi secara otomatis apabila kabel backbone fiber optik tersebut terputus di satu sisinya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Igede Agus Pujasdana, NPM 657. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Tasya. Pertanyaannya adalah, apa saja syarat dan ketentuan layanan Bisnet? Menurut pendapat saya, jawabannya adalah yang pertama, syarat dan ketentuan berikut berlaku untuk pengguna perseroan atau pelanggan di perumahan atau apartemen yang menggunakan layanan Bisnet Home Combo IPTV dan Bisnet Home Grand Internet atau layanan
The following terms and conditions apply to all individual or customer in residential and apartment who subscribe for business home combo PTP and business home internet service by business or service. Yang kedua, layanan business home diberikan kepada pelanggan sebagai layanan up to dan has is, sehingga business tidak memberikan jaminan kepada pelanggan atau layanan business home. Business home service is provided to customer as an up to and has is service. Therefore, business does not provide any guarantee to customer for business home service. Yang ketiga, pelanggan mengetahui bahwa layanan business home tidak dapat mengeluarkan invoice atau bukti bayar yang setara dengan faktur pajak. Customer acknowledge that business home service cannot issue a physical invoice or proof of payment equivalent to tax invoice. Yang keempat, pelanggan mengetahui bahwa layanan merupakan layanan prabayar. Untuk berlangganan harus melakukan pembayaran bulanan untuk memperpanjang masa aktif bulanan sesuai dengan fakta paket layanan yang dipilih. Yang kelima, layanan business home internet 1A, business home internet 1AS, business home internet 2A, business home internet 2AS, business home gamers 3A, serta business home gamers 3AS hanya tersedia di area yang tercakup jaringan the new business fiber. Cakupan area tersebut dapat dicek pada website business home service of business home internal 1A, business home internet 1AS, business home internet 2A, business home internet 2AS, business home gamers 3A, dan business home gamers 3AS area are only available in the new business fiber network. Coverage of those can be checked in business home website. Yang keenam, IP yang diberikan layanan business home internet 1A, business home internet 1AS, business home internet 2A, serta business home internet 2AS adalah IP privat DHCP, sementara IP yang diberikan untuk layanan business home gamers 3A dan business home gamers 3AS adalah IP public dynamic customer of business home internet 1A, business home internet 1AS, business home internet 2A, dan business home internet 2AS will get IP private DHCP, while customer of business home gamers 3A and business home gamers 3AS will get IP public dynamic. Terima kasih. Yang IP yang diberikan layanan business home internet 1A, business home internet 1AS, business home internet 2A, serta business home internet 2AS adalah IP privat DHCP, sementara IP yang diberikan untuk layanan business home gamers 3A dan business home gamers 3AS adalah IP public dynamic customer of business home. Perkenalkan, nama saya Nikade Putri Ayu Suranisi, NPM 009, akan menjawab pertanyaan dari Indra, NPM 077. Pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan dari Biznet. Kelebihan dari Biznet yaitu 1. Banyak website yang sudah diblokir. Sudah ada banyak website yang memiliki konten negatif sudah diblokir sehingga untuk filteringnya amat baik.
Perihal ini membuat para orang tua merasa tenang saat anak mereka sedang menggunakan internet untuk kebutuhan mereka. Yang kedua, koneksi cepat. Dengan paket dan harga yang dipilih, kecepatan koneksi sudah lumayan memuaskan, walaupun belum mencapai kecepatan maksimum. Tetapi, para pemakai bisnet dirasa sudah puas sebab kecepatan yang disajikan sesuai dengan harga yang sudah dibayarkan. Yang ketiga, jarang ada gangguan. Bisnet sudah sanggup melakukan traffic shopping dengan bagus dan rapi, alhasil tidak ditemukan gangguan di kala berselancar di dunia maya. Selanjutnya, kekurangan dari bisnet. Yang pertama, harga mahal. Dengan kualitas koneksi yang tinggi, harga ditawarkan bisnet pun juga tinggi. Berbeda dengan kebanyakan provider yang mematok harga tidak terlalu tinggi dengan koneksi yang cukup cepat juga. Yang kedua, bergantung dengan alamat DNS. Ketergantungan dengan alamat DNS amat tinggi, jadi bila server DNS bermasalah, pasti koneksi yang akan secara otomatis terputus. Hal ini ditentukan menjadi kekurangan yang paling disesalkan oleh para pengguna bisnet. Yang ketiga, jaringan hanya tersedia di area tertentu. Jika kalian, para pengguna MyRepublic, yang membutuhkan coverage di area tertentu, sama halnya dengan bisnet orang dahulu, apakah di wilayah sudah ada yang menggunakan bisnet atau belum. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.